2023 mudah-mudahan dengan tahun baru ini semangatnya lebih gede lagi buat menyelesaikan studinya. Untuk angkatan berapa nih? Angkatan reguler ke berapa? FKM saya nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan bisa cepat selesai studinya, skripsinya juga selesai dengan hasil nilai yang baik ya, yang bagus sehingga cepat wisuda. Wisuda tahun ini apa tahun depan nih? Irsat, Tahun Insya ini Allah tahun ini Pak. Bang. tahun ini. Iya Pak. Nah, ya, ya udah tahun ini berarti diupayakan supaya lulus tepat waktu ya. Baik, saya mohon maaf ini agak telat sedikit, bukan telat sedikit, telat telatnya malam kita mulai untuk mengejar apa jam pelajaran pengganti yang hari Sabtu kemarin karena tahun baru, apa, libur ya. Baik, izin share. Jadi untuk ini sebetulnya bahan ini udah pernah diberikan ya waktu mata kuliah kesehatan kerja ya. Tapi ini saya ulang kembali mengingatkan saja untuk dasar-dasar epidemiologi ini karena kenapa epidemiologi diberikan di sini epidemiologi ini dihubungkan dengan penyakit akibat kerja. Jadi nama juga epidemiologi yaitu ilmu yang mempelajari hmm, tentang status kesehatan ya, tentang kesehatan sehat dan sakit ya di istilahnya di dalam geografi manusia ya. Sehingga ini hubungannya nanti kepada kita hubungkan kepada PAK-nya ya, penyakit akibat kerja. Nah, ini bahannya ini kayaknya sudah pernah dapat ya. Ada yang pernah ingat nggak? Coba diingat-ingat dulu. Apa ada pernah dapat bahan ini? Kalau sudah pernah, ya mungkin kita lanjut saja nanti biar cepat ya. Jadi ini hanya mengingatkan aja. Nah, ini definisinya tentang epidemiologi. Kalau tadi sebelumnya tentang sejarah epidemiologi. Jadi kalau tentang epidemiologi itu sendiri itu cukup banyak ya literaturnya, buku-bukunya. Sehingga ini saya ngambil yang nggak terlalu istilahnya ringkasan ya. Cuman harusnya sih Anda baca lagi ya. Karena banyak sekali buku-buku tentang epidemiologi. Nah, ini intinya di public health atau Kesmas sendiri, kesehatan masyarakat itu salah satunya itu epidemiologi selain biostatistik ya. Jadi epidemiologi dan biostatistik itu sebetulnya mata pelajaran inti ya, intinya daripada public health. Ya karena nanti pendiagnosaan, istilahnya dia nanti ada isinya apa tata cara mendiagnosa penyakit itu yang dihubungkan dengan komunitas ya, community ya, bukan individu. Kalau individu kan klinis ya, klinisi. Nah, ini sejarahnya, kemudian nah ini definisinya ya, jadi tentang penyebaran ya, jadi tentang ilmu tentang mempelajari dengan distribusi dan dinamika serta determinan penyakit pada penduduk atau masyarakat. Jadi bukan pada individu, beda sama klinisi. Kalau saya dokter gitu atau dokter gigi itu kan klinisi. Jadi ya, ilmu tentang penyakit tapi pada individu. Kalau ini ilmu tentang penyakit pada masyarakat, jadi penduduknya. Gimana cara mendiagnosisnya ya melalui ilmu ini, epidemiologi. Ya, jadi kalau ini Anda mau nanti mau memperdalam bisa saja sampai S3 sudah ada S3 di Indonesia ya, program S3 epidemiologi ya, ada di Depok atau kalau di tempat lain. Nah, itu bisa sampai sana. Dan ini masih jarang ya, dokter di bidang epidemiologi, bukan dokter di bidang Kesmas ya, tapi khusus di bidang epidemiologi. Dan ilmunya memang cukup menarik. Dan pelajaran berharga atau ilmu yang berharga itu kemarin balik lagi ya kejadian yang 2 tahun lalu 2020 2021 ya sampai 2022 awal tentang COVID-19 tuh banyak sekali pelajaran terkait dengan epidemiologi ya. Itu epidemiologinya sangat baik berperan banget dari mulai surveillance ya, kemudian dari apa pencatatan harian ya kasus-kasus kosan itu sampai sekarang ya terakhir kan sampai Desember di mana PPKM dihentikan ya.
Nah, itu sampai catat hari-harian ya, termasuk di dunia ya. Ya, walaupun di negara tertentu kan masih ada ya lonjakan kasus tentang COVID-19 ya, kayak di asalnya di Cina ya. Nah, mudah-mudahan sih nggak sampai kemari ya. Nah, saat ini di Indonesia karena sudah dicabut status PPKM COVID-19, artinya penyakit COVID-19 dianggap penyakit sama dengan penyakit yang lain ya. Jadi menjadi endemi. Nah, apa itu istilahnya pandemi? Endemik ini adalah istilah-istilah di dalam epidemiologi. Ya, kalau endemi berarti kan udah setempat ya. Artinya udah dianggap sama dengan penyakit-penyakit lain ya, kayak misalnya flu, pilek, kemudian tifus dan sebagainya ya, penyakit yang bersumber binatang. Artinya pemerintah sudah tidak lagi secara konsekuensinya, pemerintah sudah tidak lagi menjamin atau mengganti pembayaran kalau Anda sakit akibat COVID. Nah, tetapi di rumah sakit, Anda kalau misalnya tiba-tiba sakit ya, tapi jangan sampailah. Atau saudara-saudara Anda ataupun ada famili yang sakit, tiba-tiba masuk rumah sakit, itu pasti prosedur di dalam rumah sakit dan ataupun klinik ya, klinik utama terutama, itu pasti akan dilakukan, tetap dilakukan swab atau swab antigen atau swab PCR untuk COVID. Artinya COVID-19 sudah sepertinya sudah sebagai suatu SOP ya di setiap pasien yang masuk ya. Artinya kalau misalnya pasien itu misalnya sakitnya sebetulnya bukan karena COVID ya, mungkin gejalanya mirip-mirip misalnya mencret ya, ataupun sakit perut ataupun sakit kepala dan sebagainya. Tapi itu tadi tetap di swab dari sisi COVID-nya gitu, walaupun udah nggak lagi ya. Nah, kalau misalnya nanti hasilnya positif, artinya Anda diisolasi tuh di rumah sakit. Nah, sebetulnya, nah kalau diisolasi itu kan berarti kan artinya beban kos biaya kan ada di kita, ya kan? Jadi sakitnya itu sebetulnya hanya mungkin ya kalau mencret ya kalau di rumah 2-3 hari selesai. Tapi dengan adanya Anda di swab tiba-tiba positif, ya positif, padahal itu sakitnya sakit di sekitar gastro ya, sekitar perut ya, sakit pencernaan, tapi di swabnya positif juga di tenggorokan, kebetulan ada sedikit demam misalnya. Nah itu Anda jadi isolasi lebih dari 3 hari, bisa 6 hari, ya bisa 7 hari, bisa jadi ya. Nah itu ya itu tadi akhirnya biayanya lebih tinggi ya. Jadi hati-hati. Tetap makanya kan pemerintah tetap menganjurkan tetap pakai masker walaupun PPKM sudah dicabut. Nah, itu artinya ya menghindari tadi. Ya karena penyakit melalui pernapasan airborne disease itu sangat tinggi ya resikonya. Sehingga eh, pengawasan ataupun pencegahan pada diri sendiri ya, terutama di keluarga kita masing-masing itu sangat penting ya. Soalnya itu tadi konsekuensinya ya, pemerintah sudah tidak. Sebetulnya sih kalau sudah tidak menanggung sih dari kemarin-kemarin ya, sebelum PPKM, ya, tapi kan ya, dari lihat tren menurut terus COVID-nya makin kecil ya, lihat ya pembiayaan dari pemerintah sudah ini lagi ya, pemerintah pusat. Tapi kita nggak tahu kalau di pemerintah provinsi ya, setiap provinsi kan berbeda-beda. Kayak misalnya di DKI mungkin beda dengan Jawa Barat, Banten ya. Apakah masih gitu? Kayaknya sih sudah enggak ya. Karena penyakit mungkin biayanya bisa dialihkan ke tempat lain ya, ke program kesehatan yang lain. Nah, itu ya. Jadi harus paham. Jadi sebagai Anda sebagai mahasiswa Kesmas ya, jadi harus paham tuh dampak daripada konsekuensi dicabutnya PPKM. Ya, nanti kalau dia nanya misalnya dari RT, RW, lurah ya kecamatan ya harus bisa jawab. Ya artinya seperti tadi yang saya ceritakan tadi ya. Jadi hati-hati ya. Jadi ya memang masker udah bukan udah wajib, cuman buat kita diri sendiri ya karena kita orang kesehatan dan juga kita punya keluarga, punya teman ya. Ya tetap tetap disarankan ya. Kalau misalnya lagi kumpul-kumpul misalnya di tempat ruangan tertutup ya tetap harus pakai masker kalau bisa ya. Dan juga jangan lupa tetap cuci tangan karena memang sumber penyakit juga salah satunya dari tangan ya, ya terutama pencernaan dan sebagainya.
Nah, ini definisinya tadi sudah dijelaskan. Nah, ini definisi-definisi lain dari sisi sejarah ya. Eh, jadi sudah lama ya sebenarnya ilmu epidemiologi ini berkembang. Nah, ini ada namanya pendekatannya tuh ada tiga sebetulnya secara deskriptif, analitik, studi intervensi atau eksperimental. Nah, ini bisa juga nanti Anda pahami sebagai nanti skripsi ya. Kalau S1 tuh biasanya kan deskriptif analitik ya, artinya secara deskriptif ya, tapi di dalamnya dengan analitik. Tapi analitiknya nggak teranalitik yang terlalu mendalam ya, paling mempelajari faktor-faktor misalnya hubungan sebab akibat ya, nggak mencari faktor-faktor yang saling mempengaruhi ataupun multifaktor. Itu kalau udah gitu udah S2 ya. Tapi kalau udah S3 itu penemuan-penemuan baru biasanya ke studi-studi interferensi atau eksperimental yang paling bagus. Ya, jadi ini juga tingkatan ya, jadi deskriptif, analitik masuk ke studi eksperimental. Nah, itu termasuk epidemiologi. Ya, jadi seperti itu. Jadi juga sama deskripsi juga gitu, tingkatan-tingkatan. Mungkin dulu kalau misalnya D3 itu mungkin cukup deskriptif, tapi kalau sudah D4 S1 itu mungkin bisa deskriptif analitik. Tapi kalau sudah S2 mungkin analitik penuh ataupun bisa juga studi intervensi atau eksperimental ya S2. Nah, kalau S3 udah jelas studi intervensi dan eksperimental. Nah, ini pendekatan epidemiologi ya. Jadi ada deskriptif, analitik, dan interferensi. Nah, ini nanti dihubungkan dengan statistik ya. Statistik yang dipakai. Statistik itu alat ukurnya ya, secara kuantitatif ya. Jadi kalau kita lihat tuh kalau di kesehatan masyarakat tuh sebenarnya bisa nggak sih kualitatif saja, tidak kuantitatif. Sebenarnya kalau paling bagus ya kuantitatif ya. Karena kan apa ya istilahnya kan kita dasarnya kan ilmiah ya Pak. Kan basicnya adalah IPA ya. Jadi kalau bisa sih jangan kualitatif tapi kuantitatif atau semi kuantitatif boleh ada kualitatifnya dan kebanyakan tuh mahasiswa kalau yang saya pernah pengalaman membimbing skripsi itu maunya kualitatif. Kalau Anda belajar tentang kualitatif sendiri tuh sebetulnya agak mendalam ya. Kalau kualitatif tuh nggak bisa secara apa istilahnya perifer ya. Jadi di dalam walaupun memang sampelnya nggak banyak ya. Kalau sampel nggak banyak memang bisa kualitatif. Tapi kalau sampelnya lumayan banyak ya itu kalau bisa sih kuantitatif aja ya. Itu juga lebih mudah karena rumusnya juga sudah ada. Tinggal dimasuk-masukkan aja ya. Jadi tidak perlu penemuan baru. Nah, ini konsep analisanya kalau deskriptif ya. Jadi kalau deskriptif tuh mencari ya apa yang kita tahu bahwa 5W ya, what, who, where, when, why ya. Masuk time, waktu, tempat dan siapa orangnya. Nah, ini yang lebih penting lagi adalah host, agent dan environment. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini untuk epidemiologi deskriptif. Jadi kalau misalnya deskriptif ini tingkatan bawahnya, jadi kalau udah naik ke analitik tetap mengikutkan deskriptifnya badan analitik ya. Nah, syukur-syukur nanti kalau Anda mendapat dosen pembimbing yang senangnya analitik, ya siap-siap aja ya. Nah, analitik itu nanti pakai statistiknya udah pasti ya. Dan mudah-mudahan diharapkan sih Anda udah punya judul dari sekarang ya. Terutama di judulnya kan dikaitkan dengan peminatan kepada K3-nya. Makanya saya bilang pada penyakit akibat kerja misalnya. Misalnya hubungan antara pekerja di mana sektor hubungan hubungan sifat pekerjaan angkat-angkut misalnya dengan timbulnya penyakit pinggang bawah atau low back pain misalnya dengan gejala gejala low back pain misalnya itu bisa ya dihubungkan nanti secara statistiknya antara yang bergejala dengan orang yang bekerja di angkat angkut misalnya di gudang dan sebagainya. Ini contohnya, contoh gambaran gambaran skripsi ya untuk misalnya untuk yang dihubungkan dengan epidemiologi tadi apa analitik deskripsi analitik untuk penyakit akibat kerja misalnya. Nah, ini udah ada penjelasannya ya tentang what, who, where, when dan why-nya. Nah, ini karakteristik untuk time place-nya ya. Itu juga harus jelas.
kemudian model. Nah, untuk host, agent, dan environment nih kita juga udah jelas ya. Jadi kalau memang penekanan daripada epidemiologi di sini kan karena penyakit yang disebabkan oleh agent biologi ya. Cuman karena penyakit akibat kerja itu tidak aja agentnya atau penyebabnya adalah dari hazard biologi, ya. Karena ada hazardnya kan baik, ada 5 ya. Fisik, kimia, biologi, fisik, kimia, apalagi psikososial, ekonomi ya, dan biologi. Ya, jadi karena ini epidemiologi kan agentnya udah jelas hanya biologi, tapi kalau dalam PAK itu 5. Ya, jadi bisa psikososial, bisa ergonomi, bisa fisik atau kimia ya. Jadi seperti itu. Environment-nya itu ya lingkungan ya, lingkungannya termasuk tadi, misalnya lingkungannya misalnya bising atau panas ya sama aja dengan hazard juga ya. Jadi memang pengaruh-pengaruh ya. Jadi misalnya dia kalau misalnya penyakit TB kerja misalnya karena bising, kemudian lingkungannya panas. Nah, bisa juga menjadi penyebab ya, penyebab mendisposisikan bisingnya menjadi penyebab menguat menjadi penyebab penyakit akibat kerja, misalnya ketulian dan sebagainya. Nah, ini untuk konsep analitik. Nah, saya katakan setiap kejadian mengikuti hubungan sebab akibat ya. Ada sebab, ada akibat, atau ada hubungan atau tidak ada hubungan ya. Nah, kalau misalnya variabel 1, variabel 2 ada hubungan atau tidak ada hubungan. Nah, misalnya kalau ada hubungan, apakah hubungan itu ada sebab dan akibat. Nah, itu analitik seperti itu. Nah, jenis hubungannya kalau misalnya non statistik itu biasanya kebetulan aja ya. Oh, ada hubungan tapi dia tidak pakai statistik itu kebetulan. Tapi kalau ada pakai statistik itu bisa hubungannya ada 2, ada non kausal atau kausal. Kalau non kausal itu sekunder, kalau yang kausal itu bisa ada 3, bisa secara tak langsung terjadi akibat faktor lain atau ada hubungan langsung atau berdasarkan urutan waktu ya. Jadi misalnya kayak cohort, case control ya. Nah, ini. Jadi pendiagnosisan untuk individu dan masyarakat nih kita lihat dari perbedaan dari clinical dan community ya. Jadi kita lihat kalau ini klinis itu kalau kayak saya dokter gitu ya atau dokter gigi ataupun perawat bisa juga ya. Nah, ini klinisinya itu individu ya. Beda dengan public health dia masyarakat. Nah, ini tempatnya udah jelas nih puskesmas, klinik, kalau ini desa, kecamatan ya. Jadi sebetulnya kalau kesehatan masyarakat tuh tidak hanya untuk bekerja, bisa 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 bekerja tuh sebetulnya di luar Fasiankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa di kantor kelurahan, bisa di kantor kecamatan, bisa di kantor gubernuran, bisa ya, karena public health ya, kesehatan masyarakat. Jadi nggak terpaku pada di Fasiankes ya, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik ya, karena itu tadi apa ya, berbeda gitu ya, berbeda di Fasiankes bisa, tapi di 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 tempat non Fasiankes juga bisa. Nah, itu Kesmas ya. Kalau kalau kita kan klinisi ya ataupun medis kan nggak bisa di kantor gitu kan, nggak ada hubungannya gitu karena kita langsung per individu. Kalau ini kan masyarakat, jadi hubungannya masyarakat langsung. Nah, ini alat untuk mendeteksinya ya, dia ada alat medis, tapi kalau ini nah itu saya bilang epidemiologi dan biostatistik. Jadi tidak terpaku Anda nanti misalnya kerja, makanya SKM itu nanti misalnya Anda benar mengambil peminatan K3 udah tepat. Jadi tidak hanya nanti kerja di pabrik, misalnya tidak hanya di tempat kliniknya di pabrik atau rumah sakitnya pabrik, tapi bisa juga langsung di K3-nya ya. Mengamati di populasi masyarakat pekerja di misalnya di pabrik itu. Seperti itu. Nah, itu saya katakan ini ada alatnya namanya biostatistik EPID ya. Nah, kalau di klinisi medis kan alat medis physical diagnosis. Nah, cara mendiagnosisnya kita jelas anamnesis, laboratorium, klinis. Nah, kalau masyarakat, nah ini pengumpulan data. Makanya kalau Kesmas itu kuatnya di pengumpulan data ya, diolah ya dari data kesakitan, kematian. Makanya nanti kalau skripsi
itu Anda sebetulnya belajar secara statistik ya, atau belajar mendiagnosis melalui caranya dengan pengumpulan data, ya data yang sakit atau data kematian. Biasanya seperti itu, biasanya data yang sakit atau cacat ya. Jadi data ini kekuatan daripada public health. Terapinya beda nih, kalau klinisi dengan obat ataupun perawatan radiologi, tapi kalau masyarakat dengan imunisasi, ya penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Kegunaannya apa sih belajar epidemiologi, khususnya epidemiologi PHK? Itu tadi, mengenal proses timbulnya penyakit, mengenal riwayat alamiah penyakit, klasifikasi penyakit, dan pencegahan penyakit. Nah ini sebetulnya epidemiologi ini kalau dihubungkan dengan 7 langkah di diagnosis PAK yang sesuai dengan konsensus itu diagnosis PAK yang sebelumnya sudah saya berikan ya di kuliah yang sebelumnya, itu sebetulnya epidemiologi itu menunjang daripada 7 langkah itu. Maksudnya memperkuat proses di dalam mendiagnosis PAK-nya yang benar gitu ya, definitif ya, dari 7 langkah itu. Jadi ilmu makanya epidemiologi itu sangat erat sekali ya dengan tadi penetapan diagnosis PAK-nya ya, untuk menguatkan diagnosis PAK-nya. Itu tadi karena dia melihat kembali tentang proses timbulnya penyakit, mengenal riwayat alamnya penyakit dari sisi gejala, sakit, dan akibatnya. Kemudian apakah ini penyakit yang menular tidak, kemudian ada pengaruh virus, bakteri, dan sebagainya. Serta bagaimana cara pencegahan. Nah itu ya. Nah termasuk ini 6 komponen rantai penularan. Bahwa di dalam konsensus diagnosis PAK yang sebelumnya yang telah diberikan ya, itu bahwa harus ditelusuri dari mana sumber penyakitnya. Misalnya penyakit tadi ketulian karena bising ya. Penyebabnya apa sih bisingnya? Nah, reservoir agennya apa? Nah, reservoir ini biasanya inang ya. Tapi ini makanya hubungannya kepada biologi. Tapi kalau misalnya kepada hazard non biologi ya kayak fisik, kimia dan sebagainya, reservoir agentnya ya tentunya dicari misalnya mesin-mesin yang berupa bising ya. Nah, portal of exit-nya apa? Pintu exit-nya ya itu tadi di apa di sekitar pabrik itu ya, misalnya pabrik satu, misalnya pabriknya ada 4 nih. Jadi portal of exit-nya ya di pabrik satu misalnya. Cara transmisinya gimana? Ya melalui gelombang udara namanya bising ya. Nah, jadi ini bisa sekali dihubungkan dengan cara menelusuri tentang rantai penularan atau rantai hazard daripada penyakit akibat kerja. Masuk portal of in dan kepekaan host itu sendiri. Nah ini kalau penyebab penyakit biologis kan banyak ya. Ini kan hazard biologi. Tapi kalau yang lain kayak penyakit akibat kerja yang lain kan hazardnya kalau fisik udah jelas. Ya kalau fisik misalnya kayak kebisingan, radiasi, ya, kemudian temperatur, getaran dan sebagainya. Nah ini penyebab penyakit, ada primer sekunder, ada juga kemampuan agent. Karena kemampuan agentnya kemampuan penyebab ya. Jadi daripada kerentanan, ini virulensi hubungannya dengan hazard biologi dan kemampuan agen berkembang. Nah ini ada faktor-faktor yang ikut berperan dalam proses sakit, misalnya terpapar. Terpapar apa? Misalnya tadi kalau misalnya dia sakit karena bising ya, terpapar karena bising, kemudian ada terpapar lagi karena panas, ya, misalnya. Nah ini jalur transmisi bisa secara langsung ya, bisa jadi droplet, seksual, darah, kulit ke kulit ya, atau melalui udara. Ini bisa vektor lingkungan dan udara. Ya, ini udara juga termasuk debu partikel. Nah ini prinsip pencegahannya bagaimana di epidemiologi, udah jelas ya, dengan cegah exposure, melindungi populasi rentan, cegah terjadinya sakit dan pengobatan kasus dan sebagainya ya, dan memutus rantai penularan.
Nah, ini syarat pencegahan. Tadi silakan dibaca sendiri. Nah, ini riwayat alamiah penyakit ya, di mana-mana namanya penyakit itu ada masa prepatogen, ada masa patogen. Ya, jadi kalau masa prepatogen itu biasanya belum belum timbulnya gejala. Ya, tapi kalau udah masa patogen itu udah timbul gejala, misalnya batuk-batuk, ya, panasnya tinggi, pilek, ya, itu semua masa patogen. Nah, ini masa patogen itu ya ada horizon kliniknya, ada awal terjadinya sakit, masa awal sakit, masa lanjut sakit, dan masa penyembuhan. Nah, masa penyembuhan ini macam-macam, bisa sembuh total ya sembuh, atau sembuh dengan cacat, atau sembuh dengan kronis, atau meninggal ya. Kayak kok kayak COVID kemarin lagi tuh ya, seperti itu. Nah, ini penggunaan parameter ya. Dan kita tahu bahwa di epidemiologi itu banyak parameter-parameter atau ukuran-ukuran. Ukuran itu sebenarnya untuk menghitung, untuk menghitung mencari data daripada uh, permasalahan di populasi. Ya, apa yang dimaksud dengan insiden, apa yang dimaksud dengan prevalensi, apa yang dimaksud dengan mortalitas dan sebagainya, dan termasuk fatalitas. Nah, ini simpul pengendalian penyakit ya. Jadi bisa juga dipakai di PAK ya, terpapar, kemudian dicegah ya supaya sakit ya, supaya tidak terjadi infeksi ataupun kecacatan ya. Kemudian di profilaksis ya, kemudian di pengobatan ya. Profilaksis, nah ini kalau dia sakit bisa sembuh total, bisa cacat, bisa mati. Kemudian isolasi dengan pengobatan, misalnya dia ada sesuatu yang parah ya harus diisolasi ya supaya tidak menyebar ya di lingkungan vektor apapun langsung. Ini dari WHO ya. Nah, ini istilah-istilah epidemiologi. Jadi kalian harus mencari ataupun melakukan apa hafalan, bukan hafalan ya, pengertian tentang apa itu pandemi, epidemi, endemik, sporadis, common source, propagate, atau cluster KLB. Ya, jadi kayak kemarin yang sempat naik di Cina itu terjadi apa tuh? Epidemika atau endemika atau pandemi yang kemarin di Cina baru Desember kemarin kan dia naik tuh. Karena apa yo? Ada yang bisa jawab? Nah, ini harus harus dipahami ya. Nah, ini istilah terpapar ya, exposure, patogen, dan virulensi. Mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Silakan dibuka ininya untuk diambil screenshotnya sama PJ-nya. Oh ya, kita jangan lupa eh, ada kuis lagi ya. Nanti pertemuan berikutnya silakan Anda pelajari ya kuisnya, cukup nanti dibarengi dengan kuliah juga ya. Jadi diharapkan jangan ada yang nggak ikut. Kalau nggak ikut nanti susah nyari waktunya. Bisa Sabtu ini, bisa kalau Sabtu ini ada waktu kita Sabtu ini kuliah lagi untuk kuis dan ini. Tinggal 3 kali atau 4 kali pertemuan kan. Tugas-tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya. Bisa jangan terlalu lama. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang lain? Ada yang mau di ini kan? Sudah diambil screenshot? Kalau Belum, sudah, Pak. Belum pada on cam. ayo on time. Nanti di, ditegur sama Mbak Rizka nanti. Ini mana nih? Jacqueline Casper, nggak ada Neja Zahra, nggak juga. Nur Primaliana, cuman ini doang. Gambarnya diem, menem. Berapa orang yang masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 18 ya mas saya. Oh, bener ya, 18. Iya, Pak. Benar, Pak. Iya. Saya udah ngecek tuh nilai-nilai UTS ya.
UTS-nya ada yang bagus, ada yang masih jelek juga. Nah, ini masih ada yang jelek nih. Loh, kok baru 12 anak ya? Ada yang belum ya? Ini total berapa sih jumlahnya? 17 ya? Iya, Pak, 17, Pak. 17. 17, cuman yang dikirim kemarin hanya 12. Ada 5 mahasiswa yang belum UTS ya. Karena masalah di akademik ya, apa ya, administrasi Iya, ya. Pak. Tapi paling tanggal 15 buat yang belum. Iya, ada yang belum soalnya ini. Ya, jadi ya yang jelas yang belum, yang sudah gimana? Ya, jangan dikasih tahu ya. Kalau dikasih tahu rugi sendiri ya, karena nilai Anda udah ada nih. Kalau dikasih tahu ya rugi sendiri yang ngasih tahu ya. Walaupun itu pacar sendiri ya. Ya, kalau berbaik hati sih nggak apa-apa. Soalnya udah ada nilainya nih ya. Jadi, tapi saya udah dapet nilainya jadi rata-rata sih bagus ya. Tapi masih ada juga di bawah 60 ya. Ada yang masih di bawah 60 satu orang ya. Tapi rata-rata sih di atas ya 60 nih lagi apes saja nih satu orang. Yang lainnya di atas 65 ya, lumayan lah, banyakan A sih. Lebih bagus daripada yang non reguler. Nah ya, lumayan ya UTS-nya nih. Tapi nggak ada yang 90, nggak ada. Ya. Untuk kuis sih rata-rata aja ya. Untuk kuis tuh rata-rata jawabannya sama semua ya, udah nilainya sama lah. Tapi yang UTS tuh ada yang kurang satu ya. Tolong yang merasa kemarin banyak salahnya, saya nggak usah kasih tahu ya, belajar aja lagi. Dan yang belum, ya silakan belajar gitu. Nggak usah nanya-nanya sama yang udah, ya kecuali tadi yang berbaik hati, tapi belum tentu nanti yang ngasih tahu lebih bagus malah lebih jelek ya. Bukan maksudnya nanti malah nilainya ada 5 orang lumayan banyak ya, 5 orang ya, banyak juga. Oke, itu aja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti bahan saya share ke PJ-nya. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Kalau nggak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buset, Terima kasih, Pak. dan hilang.